Selamat malam, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Rizal dengan NIM 2303010101077 jurusan PJJ Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS yaitu dengan mata kuliah akuntansi sektor publik yang mana sebelumnya bersangkutan dengan UTS dan setelah itu tugas semester selanjutnya UAS. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi kerangka konseptual akuntansi sektor publik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang dari implementasi kerangka konseptual akuntansi sektor publik adalah yang pertama, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan good governance. Selanjutnya, masyarakat menuntut keterbukaan dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran publik. Selanjutnya, akuntansi sektor publik juga berperan dalam menyediakan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Setelah itu, diperlukan kerangka konseptual untuk memastikan pelaporan keuangan yang konsisten dan sesuai standar. Kerangka konseptual sendiri merupakan landasan teoritis yang digunakan dalam penyusunan dan pembangunan laporan keuangan pemerintah serta entitas sektor publik lainnya. Kerangka ini memberikan pedoman mengenai prinsip, tujuan, dan karakteristik informasi keuangan agar laporan yang dihasilkan relevan, andal, konsisten, serta mampu mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah, keberadaan kerangka konseptual sendiri menjadi semakin penting dalam memastikan informasi keuangan dapat menggambarkan kondisi keuangan, kinerja, dan tanggung jawab pemerintah secara jelas. Selanjutnya adalah tujuan penulisan dari hasil penelitian saya ini adalah mengkaji implementasi kerangka konseptual akuntansi sektor publik dan kontribusinya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Dalam kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini, yang mana pengertiannya adalah kerangka konseptual akuntansi sektor publik adalah merupakan dasar dari penyusunan laporan keuangan pemerintah agar informasi yang dihasilkan relevan, andal, konsisten, dan dapat dibandingkan. Prinsip utamanya adalah transparansi, accountability, konsistensi, dan akurasi. Dalam kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi, penyusun laporan keuangan, auditor, dan pengguna laporan keuangan dalam memahami serta menilai informasi keuangan sektor publik. Selain itu, kerangka konseptual berperan dalam membentuk dasar standar akuntansi, mengerahkan penyajian informasi yang konsisten, mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam pelaporan keuangan, menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta menyesuaikan pelaporan terhadap perkembangan lingkungan dan praktik pemerintahannya. Penerapan kerangka konseptual ini didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu keterbukaan, konsistensi, akuntabilitas, dan akurasi. Sementara itu, informasi keuangan sektor publik yang berkualitas harus memenuhi karakteristik relevansi, keandalan, dan kesohihan agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta evaluasi kinerja pemerintah secara efektif. Selanjutnya, implementasi dalam pemerintahan dilaksanakan melalui standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang berbasis akrual pada Perundangan Nomor 71 Tahun 2010. Yang pertama adalah pengakuan transaksi saat hak dan kewajiban muncul. Kedua, informasi lebih lengkap, aset, kewajiban, pendapatan, dan belanja. Yang ketiga, mendukung evaluasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, faktor pendukung dari implementasi ada 6. Yang pertama adalah regulasi dan standar yang jelas. Kedua, kompetensi SDM atau sumber daya manusia. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi SIPD dan sistem digital. Keempat, pengendalian internal dan audit. Kelima, komitmen pimpinan. Yang terakhir adalah partisipasi masyarakat. Selanjutnya adalah tantangan implementasi. Meskipun implementasi kerangka konseptual akuntansi sektor publik memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik,
Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas penerapannya yang di lingkungan pemerintahan. Salah satu tantangan utamanya adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Di bidang akuntansi sektor publik, implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual menuntut aparatur pemerintah memiliki kemampuan teknis dalam pencatatan, pengukuran, penyusunan, serta interpretasi laporan keuangan. Namun, masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman dan kapasitas antar instansi maupun antar daerah yang menyebabkan kualitas implementasi belum merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi sistem pelaporan keuangan tidak hanya membutuhkan perubahan regulasi, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Tantangan implementasi ini ada 5 bagian. Yang pertama adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kedua infrastruktur teknologi belum merata, ketiga perbedaan kapasitas antar instansi, kelima keseimbangan antara transparansi dan keamanan informa, yang terakhir adalah pengawasan dan pengendalian belum optimal. Selanjutnya adalah dampak terhadap akuntabilitas publik. Yang pertama, meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kedua, memperkuat pengawasan dan evaluasi kerja. Ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Keempat, membantu pencegahan fraud dan penyalahgunaan anggaran. Tentunya dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintahan mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat melalui penyajian informasi yang transparan, akurat, dan dapat dipercaya. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik menjadi pedoman dalam menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi standar kualitas dan mendukung proses pertanggungjawaban pemerintah. Penerapan kerangka konseptual mendorong penyusun laporan keuangan yang lebih sistematis, relevan, andal, dan dapat dibandingkan antar periode maupun antar entitas. Dengan adanya standar yang jelas, seperti standar akuntansi pemerintahan atau SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pemerintahan dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih komprehensif karena mencakup pengakuan atas pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas. Pada saat terjadinya transaksi, kondisi meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan publik. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari implementasi kerangka konseptual akuntansi sektor publik menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Penerapan SAP berbasis akrual mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, memperkuat pengawasan, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan percaya. Serta dalam penjagaan fraud melalui penguatan pengendalian internal dan keterbukaan informasi. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya alam. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pemerintah perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat pemanfaatan teknologi informasi, serta mengoptimalkan sistem pengendalian dan pengawasan keuangan. Sekian dari hasil presentasi saya ini mengenai implementasi kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Semoga dapat jelas dalam penyampaian dan pendapat saya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.